Halo, saya Ernest, saya main gitar. Halo. Halo, saya Edwin, saya main gitar juga. Halo, saya Arvin, main drum. Halo, saya Kika, I'm the vocalist. Oke, mungkin nanti ada yang bisa melanjutkan juga atau menambahkan. Sebetulnya 12 tahun itu coklat bukan rehat, tapi coklat tetap ada, tapi saya keluar dari coklat di tahun 2010. So selama 12 tahun itu kami berpisah menjadi dua tim. Tim yang tetap membawa nama coklat adalah Edwin, Ernest, dan Roni. Kemudian saya keluar dan Ervin ikut, walaupun Ervin sedikit beda status, Ervin dikeluarkan. Tapi kemudian saya bersolo karir, Ervin jadi drummer saya. So selama 12 tahun itu hubungan antara dua tim ini tidak baik. Sangat tidak baik. Kami tidak pernah berkomunikasi. 6 tahun pertama kami benar-benar avoiding each other dan selalu berharap semoga kita tidak atau jangan sampai harus berbagi stage, satu panggung. Banyak sebetulnya kisah dari selama 12 tahun itu. Dan kalau ditanya bagaimana akhirnya atau apa yang menjadi trigger untuk kemudian kami bersama lagi, mungkin Edwin bisa jawab. Di balik rasa benci dan apa segala macam itu, tapi memang kami punya histori, kami punya sejarah, dan kami punya rasa yang memang akhirnya memang nggak bisa dipisahkan gitu. Saya merasa benar-benar rindu sama Kikan sama Ervin untuk bisa bermusik bareng lagi, sehingga akhirnya di 2021 akhir saya mulai memberanikan diri untuk menjalin komunikasi dengan Uzir, yang mana Uzir itu adalah manajer solonya Kikan dan suaminya Kikan. Entah kenapa, pokoknya rasa ingin Kikan dan Ervin pulang tuh besar banget. Sampai akhirnya saya bicara dengan Uzir, mumpung, dan bukan mumpung sih, jadi mumpung apa ya, enggak. Selagi saya masih hidup, saya akan menyesal kalau saya tidak bicara kalau saya ingin Kikan dan Ervin pulang. Saya ingin Kikan dan Ervin reuni bersama coklat lagi. It's up to her. Dia mau menerima, dia mau menolak, atau dia tidak mau, tapi saya sudah mengutarakan niat saya. Saya ingin mereka kembali. Akhirnya Uzir mengutarakan itu ke Kikan, dan dengan sombongnya Kikan bilang tidak mau. Betul. Tapi tolong itu dikoreksi dengan sombongnya itu ya. Tapi memang betul. Jadi mungkin sedikit menambahkan info juga bahwa selepas saya tidak di coklat, sebetulnya coklat itu terus berjalan dan merilis karya-karya gitu, dan sampai 3 kali ganti vokalis ya. Jadi pernah dengan 4 vokalis lain selain saya. Kembali lagi ke yang tadi sudah saya katakan bahwa 12 tahun dengan hubungan yang buruk itu tentu saja waktu akhirnya saya tahu bahwa Uzir diam-diam di belakang saya berkomunikasi dengan Edwin, saya marah besar. Waktu saya tahu, it was like I caught him having an affair with a girl. Tapi bedanya ini affairnya sama Edwin gitu kan. Dan saya waktu itu bilang, untuk apa masih berkomunikasi dengan pihak coklat? Udah stop saya bilang gitu. Dan Uzir terus pursuing gitu untuk meyakinkan saya, try to convince me. Pada waktu itu ajak ngomong baik-baik, hari 1, hari 2, hari 3 saya masih no means no gitu kan. Sampai akhirnya Uzir bilang mungkin kamu harus bicara langsung sama Edwin directly gitu. Dan akhirnya disitulah Edwin bilang satu kalimat yang kemudian meluluhkan hati saya. Ada nggak meluluhkan di sini? Ada ya. Meluluhkan hati saya itu saat Edwin bilang, saya akan menyesal kalau tidak menyampaikan ini. Saya akan menyesal seumur hidup kalau tidak sempat mengutarakan ingin Kikan dan Ervin pulang. Dan waktu saya tanya, okay, give me one good reason kenapa saya harus mau reunite. Dan Edwin bilang, ya selagi kita berlima masih ada.
masih ada umur, masih ada rezeki untuk bisa berteman. Oh sedih. Akhirnya waktu Edwin bicara seperti itu benar-benar merubah my perspective, my point of view, dan to be really honest, memang never thought about it and never see it that way gitu. So it's kinda life changing experience lah seperti itu ya. Dan memang jalannya pun tidak mudah. Kalau hari ini bisa melihat kami duduk berlima di sini, kemudian sudah bisa lepak, bisa ketawa-ketawa, bisa ngobrol, bisa apa itu. Trust me, itu perlu waktu yang cukup panjang itu. Dan alhamdulillah kembali lagi kita tidak pernah tahu yang jadi rahasia yang maha kuasa ya. Nggak pernah terfikir juga di kepala saya bahwa setelah 12 tahun itu akan datang momen di mana akhirnya kami bisa berkumpul lagi bersama. Itu benar-benar masih sampai hari ini rasanya masih kadang-kadang masih aneh dan surreal. Jujur aja masih suka surreal gitu lihat saya nyanyi di panggung, kemudian di screen belakang tuh ada logo coklat. Sementara long before this 12 tahun itu saya benci banget kalau dipanggil dengan nama Kikan Coklat. I was like no. Saya udah bukan vokalis Coklat lagi, please jangan panggil saya Kikan Coklat. Sampai begitu, dan sekarang ternyata dipanggil Kikan Coklat lagi dan nggak boleh marah. So mungkin itu sedikit cerita bagaimana bisa berpisah dan apa yang men-trigger untuk akhirnya bisa kembali lagi bersama. Memang pada waktu itu sebetulnya it was quite complicated dan cukup kompleks ya permasalahan yang ada waktu itu. Tapi mungkin secara basic saya bisa bilang pada waktu itu di tahun 2010 saya keluar dari Coklat. Coklat itu sedang berada di level tertinggi lah, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga schedule-nya sangat padat. Jadwal kami manggung, jadwal kami perform itu penuh sekali. Sementara di waktu yang bersamaan saya adalah orang pertama di antara kami berlima yang menikah. Itu saya duluan. Saya menikah duluan, kemudian saya hamil dan saya punya anak. Itu membuat segalanya menjadi rumit dan sulit gitu. Di saat yang sama saya harus mengurus anak saya, tapi di saat yang bersamaan juga saya harus tour sama Coklat, meninggalkan anak saya. So akan juggling di antara dua hal ini ternyata tidak semudah itu. Bagaimanapun saya mencoba memanage dengan baik gitu ya waktu, dan kemudian juga sempat mencoba bernegosiasi juga dengan pihak manajemen, tapi memang tidak bisa. Akhirnya dengan berat hati di tahun 2010 itu saya bilang ke anak-anak, saya bicara sama yang 4 cowok-cowok ini, saya bilang I'm really sorry but I can't do this anymore, karena waktu itu tidak bisa kita rewind, tidak bisa kita putar ulang. Saya harus ada untuk anak-anak saya seperti itu. Dan memang itu salah satu keputusan paling berat yang pernah saya ambil di hidup saya gitu, karena saya sadar betul bahwa saya bukan hanya meninggalkan mereka berempat, tapi juga ada tim kru, ada tim manajemen di situ, ada fans club yang tentu saja kecewa sekali dengan keputusan saya gitu. Dan waktu itu pun saya jujur aja udah bingung sekali gitu. So memang itu keputusan yang mau tidak mau harus saya ambil. Sampai akhirnya puncaknya 2010 ya memang kami sudah tidak bisa lagi menahan, dan kami memberikan bukan izin sih, akhirnya memutuskan Kikan untuk silahkan mengundurkan diri. Perpisahan kami terjadi secara baik-baik. Sebelum memulai berjalan sama Kikan, Ervin masih sama kami, tapi terlihat Ervin gamang? Bimbang. Galau. Bimbang ada nggak sih? Galau ada ya. Nah, jadi dia antara meneruskan bersama Coklat tanpa Kikan, dan itu membuat dia bimbang, galau, ragu, sampai akhirnya kami merasa Ervin menghalang-halangi kami. Akhirnya dengan berat hati pun akhirnya kami meminta Ervin untuk mengundurkan diri dari Coklat. Memang banyak hal-hal yang
bagaimana ya, maksudnya yang kami juga masih pada muda saat itu, kami juga nggak menyangka akan terjadi hal-hal tersebut di 2010 yang mana tadinya kami benar-benar sangat akrab secara teman, akrab seperti keluarga, tapi itu terjadi. Walaupun memang semuanya itu terjadi dengan gimana ya, misal kalau kembali ke Kikan, kami mengizinkan Kikan, tapi perjalanan itu rasa kehilangan, rasa untuk terus gimana caranya coklat jalan itu tidak mudah sama kami. Yang mana akhirnya di situ juga pasti muncullah rasa di kami. Ini karena Kikan keluar. Kita begini karena Kikan keluar. Belum lagi media yang selalu memprovokasi. Belum lagi fans-fans yang tidak percaya sama kami coklat, yang mana setiap hari di sosial media ada saja yang menulis gitu loh, coklat mendingan bubar aja deh kalau nggak sama Kikan gitu. Pokoknya banyak hal-hal gitu yang day by day kami rasakan, yang akhirnya memang secara tidak langsung akhirnya gimana ya, kami seperti wah ini gara-gara Kikan nih, karena Kikan keluar nih, ya akhirnya menumpuk ya itu tadi, akhirnya kami benar-benar tidak berkomunikasi. Kami berusaha untuk membuktikan diri ya, kita harus bisa, dan sampai akhirnya Kikan nyanyi pun kembali bernyanyi juga sama. Kikan juga tidak pernah lepas, orang selalu seperti tadi bilang, orang selalu menganggap Kikan coklat, pulang dong ke coklat. Nah jadi suasana itu yang terjadi dalam 12 tahun buat kami, yang alhamdulillah kami bisa kembali. Mulai dari aku ya. Gerak lu, Papa Roger lah. Nggak pakai lah. Enggak, Papa Roger. Lalu Ervin apa Vin? Nongkrong. Ini nih. Minum-minum. Let lu. Terus Kalau saya baru saja tadi belajar. Semoga betul cara pengucapannya ya. Takkan tidak. Betul tak? Oh, takkan tidak. Pak lu, lepak dulu ya itu ya. Halo, habis lo. Udah habis lo. Udah habis semua. Kopi session udah. Belajarnya baru segitu. Nanti mungkin hari ini dari teman-teman ada yang mau nambahin. Bosku. Mantap bosku. Ya. Kemarin sebenarnya udah ada, cuman ya udah semakin memori semakin menipis kita ya. Slay, ada juga. Slay. Kalau saya dari kecil sama orang tua suka dipasangin lagu Sheila Majid. Jadi di antara semua musisi Malaysia yang paling merasa mempengaruhi hidup saya adalah Sheila Majid. Tuh dari mulai album-album lamanya sampai yang terakhir. Bahkan waktu konser di Jakarta saya nonton. kalau saya ini orang ini komplit nih. Saya sangat suka P. Ramlee. Lagu-lagunya lucu, terus karya-karyanya bagus. Dan menurut saya itu orang legend dan komplit banget. Penyanyi perempuan Malaysia banyak sebetulnya yang saya suka, tapi kalau yang on the top of my list itu saya suka sekali Nimba Izura. Karena kalau gue suka itu apa hujan sama satu lagi kebetulan sering nongkrong Joe Flizzo. Wah itu icon lah ya. Oh yang sosial media bukan yang lain. Jadi memang semenjak coklat announce Kikan kembali tuh sosial media kami cukup ramai dan engagementnya kan bisa dilihat tuh insights-nya. Banyak sekali tuh komen dan direct message tuh dari Kuala Lumpur khususnya dan Malaysia secara umum. Mereka bilang akhirnya Kikan kembali, dan banyak loh, itu benar-benar banyak. Mereka bilang ayo segera bikin konser di Malaysia dan memang salah satu impian kami juga kami bisa segera kembali, tapi memang kami ingin mempersiapkan semuanya dengan baik dulu karena kan istilahnya kami 12 tahun berpisah. Kami banyak manggung dulu di Indonesia dan akhirnya setelah kami siap, kayaknya ini udah waktu yang pas nih kita datang ke Kuala Lumpur. Karena kami memang sangat cinta kepada Malaysia, istilahnya seperti kalau Kikan sering bilang Malaysia tuh kayak Kuala Lumpur tepatnya lebih kayak udah jadi kayak rumah kedua buat kami. Kami suka semua hal dari sini. Makanannya, vibe orang-orangnya, dan Ervin katanya suka sama cewek-ceweknya juga. Iya. Awek cun katanya.
Iya benar tuh. Jadi emang Ervin nih kebetulan yang masih available, dia sangat suka apa wanita-wanita cantik dari sini. Iya. Insya Allah di bulan September, tanggal 7 September 2024 nanti kami akan menggelar konser tunggal yang bertajuk Coklat Kembali. Kenapa Coklat Kembali? Karena akhirnya kami kembali lagi bersama dengan formasi OG ini, dan akhirnya juga kami kembali lagi ke Malaysia setelah 14 tahun tidak menggelar konser di sini. So, pastikan sudah dapat tiketnya, saksikan persembahan kami, karena kami juga akan memberikan sesuatu yang sangat spesial di panggung. Apa yang spesial? Ada banyak yang spesial, tapi salah satunya yang bisa kami beri sedikit hint adalah bahwa kami akan juga menceritakan perjalanan atau journey kami selama 28 tahun di industri musik. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan kami berlima selama 28 tahun itu akan kami bawa ke atas panggung. So, sekali lagi jangan lupa dapatkan tiketnya 7 September 2024 di ZEP Kuala Lumpur, Coklat Kembali.